sahabat-sahabat semua, nama saya Fahrizal Nasr. Kali ini saya akan membawa sebuah topik yang berjudul mengenali potensi kebaikan diri. Judul ini terlihat sangat biasa buat sebagian kita. Bapak dan Ibu seringkali kita diminta oleh lingkungan untuk menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Namun mari kita lihat lebih jauh apa sih yang disebut dengan potensi tersebut dan potensi-potensi kebaikan diri yang ada di dalam diri kita. Ada seorang filsuf dan dia juga menjadi seorang figur di dalam psikologi yang bernama Jean-Paul Sartre. Pada tahun 1900-an sampai 1980 kehadiran beliau membuka dunia bagaimana kita melihat diri kita. Ada sebuah kata-kata yang sering dia pakai, yaitu eksistensi diri kita lebih dahulu datang daripada esensi kita. Artinya apa? Kehadiran Bapak dan Ibu sebagai seorang manusia yang hidup saat ini itu lebih dahulu, lebih penting daripada kemudian apa esensi-esensi yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Dahulu percakapan tentang bagaimana kita dan peran apa yang kita lakukan untuk berbuat kebaikan tersebut seakan-akan sudah dibuat oleh orang lain. Namun pada awal 1900-an ketika terjadinya perubahan revolusi industri dan peradaban manusia menjadi lebih modern, kita kemudian dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan dan apa maknanya buat kita, lalu mengapa kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Sartre kemudian dia membawa percakapan ini kepada apa yang disebut dengan pilihan-pilihan tanggung jawab. Dia membuat sebuah contoh, misalnya ada seorang anak muda yang dia punya dua pilihan. Pertama adalah dia berbuat kebaikan untuk sebuah tujuan yang besar dan agung, yaitu berperang untuk negara. Pilihan yang kedua adalah pilihan yang berbuat kebaikan untuk dampak yang lebih kecil, yaitu membantu orang tuanya yang sudah tua dan sakit di rumah. Dia selalu dihadapkan oleh dua pertanyaan tersebut. Kepada siapa kebaikan tersebut harus kamu pilih? Tanggung jawab apa yang kemudian menjadi pilihan kamu? Keduanya memberikan potensi kebaikan. Berperang untuk negara membawa tujuan-tujuan yang besar. Dia mungkin hanya satu bagian dari prajurit dari sekian puluh ribu orang yang terlibat di dalam peperangan tersebut. Tapi kalau dia memilih yang kedua, dia akan yakin bahwa satu orang, yaitu orang tuanya tersebut, akan bisa dibantu dan kemungkinan dia akan pulih dari sakitnya atau malah kemudian menjadi selamat dari nestapa yang dialami. Kita selalu dihadapkan oleh berbagai pilihan-pilihan tersebut yang membuat kita kemudian tidak bisa mengambil keputusan. Nah, inilah yang disebut dengan bad faith, ketidakmampuan kita untuk mengambil keputusan tertentu, kebaikan-kebaikan tersebut. Maka tidak ada solusinya kecuali dia mengambil keputusan tersebut. Maka kata Jean-Paul Sartre, ketika kita tidak bisa mengambil keputusan, itulah yang disebut dengan keimanan yang buruk, bad faith. Tapi ketika kita bisa mengambil keputusan dan kita mengambil konsekuensi dari keputusan tersebut, itulah yang disebut dengan keputusan yang otentis, yang otentik, bahwa itu keputusan-keputusan yang betul-betul sejati. Teman-teman semua, pernyataan ini menarik sekali, bahwa eksistensi, kehadiran diri kita itu datang terlebih dahulu sebelum esensi-esensi yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Kita harus mengambil sikap terhadap makna yang mau kita ciptakan. Maka dengan persepsi seperti itu, kitalah yang kemudian mendefinisikan makna untuk berbuat kebaikan apa dan tanggung jawab apa yang harus kita ambil. Lebih jauh, pilihan tadi untuk bagaimana menemukan kebaikan diri tersebut pernah diujarkan oleh seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard. Dia berasal dari Denmark. Kemudian dia bilang ada 3 tahapan yang bisa kita lihat untuk menemukan potensi kebaikan tersebut. Pertama adalah hidup yang estetik, hidup yang nyaman, yang semuanya adalah hanya untuk membuat diri kita bahagia, happiness. Tujuannya adalah supaya tubuh kita kemudian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Disinilah sebetulnya apa yang disebut dengan ruang tanggung jawabnya hanya
terbatas kepada ruang tanggung jawab diri kita saja. Apa yang kita sukai lakukan, apa yang kita cintai lakukan, apa yang kita passion, kita sangat menyukai dan kita menjadi jago di bidang tersebut. Ternyata hidup yang aestetik seperti ini tidaklah cukup karena kita baru memuaskan diri kita sendiri. Kata Søren Kierkegaard, yang harus kita lakukan adalah hidup yang estetik. Itu adalah tahapan kedua, menemukanali potensi-potensi estetika kita. Apa bedanya sama aestetik? Aestetik baru melihat kepada apa yang bisa memenuhi fisiologis tubuh kita, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita kemudian melakukan apa yang kita sukai saja. Baru yang aku sukai. Sedangkan hidup yang penuh etika adalah ketika kita melihat tanggung jawab yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar kita, yang membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, yang membutuhkan bagaimana kita memberikan kontribusi kita kepada hal tersebut. Itulah yang disebut dengan hidup dengan etika. Ternyata hidup dengan etika saja tidak cukup, karena ketika kita terlalu melakukan pekerjaan yang hidup dengan beretika tersebut, kadang-kadang kita kehabisan tenaga juga. Kadang-kadang kita kehabisan sumber-sumber emosi juga yang untuk bisa mempertahankan kita untuk kerja-kerja di dalam misi tersebut. Maka Søren Kierkegaard dia bilang ada yang ketiga disebutnya dengan hidup pada basis yang transendental. Dia bilangnya dengan religious life. Tapi kita bisa terjemahkan religious life ini adalah hidup dengan tujuan-tujuan yang lebih tinggi, sehingga tujuan-tujuan yang lebih tinggi tersebut bisa membuat kita terpuaskan untuk bisa mencapai apa yang dimisikan dan apa yang kita sukai lakukan dan cintai lakukan. Ibaratnya kalau ini adalah 4 sumbu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Satu adalah aktivitas kebaikan yang memang kita sukai lakukan, kita cintai lakukan. Tapi juga ada kedua, aktivitas-aktivitas yang kita jago di bidangnya. Tapi ternyata 2 hal ini nggak cukup, kata Kierkegaard tadi. Kita harus melangkah kepada apa yang kita misikan. Dan misi tersebutlah yang membuat tujuan kita untuk melakukan tersebut. Dan yang terakhir adalah ternyata kedua hal tersebut saja tidak cukup. Meskipun yang kita jago dan kemudian kita lakukannya dengan dibayar secara profesional, tapi kalau itu bukan sesuatu misi yang kemudian berlandaskan kepada nilai-nilai yang transendental, maka kita juga akan kehabisan tenaga. Maka Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua, ini jadi menarik. Ternyata yang membuat pilihan-pilihan potensi kebaikan tersebut adalah pertanyaan kepada kita setiap harinya, hidup seperti apa yang ingin kita raih. Maka pada pilihan berikutnya adalah ambillah tanggung jawab tersebut. Semakin banyak kita mengambil tanggung jawab, kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan kepuasan, fulfillment kita. Dan ketika kita puas, itu akan melebihi apa yang disebut dengan kebahagiaan. Maka teman-teman semua, ketika kita mengambil tanggung jawab, pasti kita akan dilanda dengan kesulitan-kesulitan, karena tanggung jawab itu adalah derita. Semakin banyak derita yang kita ambil, semakin banyak hormon stres yang kemudian muncul dan kita menjadi gelisah. Maka ada 2 bentuk cara kita mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab secara sukarela atau tanggung jawab secara dipaksa. Yang kita bisa emban adalah ketika hormon-hormon kebingungan kita itu dengan cara mengambil secara sukarela. Yuk, ambillah tanggung jawab yang lebih banyak. Yuk kita pikiran dan diskusikan hidup dengan tahapan seperti apa yang kita pengen rasakan maknanya. Maka ketika kita bisa menemukan pilihan-pilihan tersebut, potensi-potensi kebaikan bermula dengan sudut pandang yang lebih luas dan berakhir pada sesuatu yang sangat transendental. Yuk teman-teman semua, kita pikirkan ini adalah cara-cara baru yang bisa kita coba untuk menggugah kenapa kita ada, keberadaan kita, dan keberadaan kita datang lebih dahulu sebelum kita mendefinisikan apa maknanya untuk kita semua. Terima kasih banyak, selamat berdiskusi.